Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Hasanah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Belakangan ini kasus skincare abal-abal yang marak beredar di pasaran semakin meresahkan. Seiring dengan berkembangnya industri kecantikan, produk skincare menjadi semakin diminati oleh berbagai kalangan. Akibatnya, penjualan produk-produk kecantikan pun melonjak tajam dan banyak pihak yang memanfaatkan tren ini untuk meraup keuntungan. Sayangnya, tidak semua produk yang dijual aman dan sesuai standar kesehatan. Banyak produsen atau penjual skincare yang menciptakan produk tanpa izin resmi, bahkan menggunakan bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan kulit dan organ tubuh lainnya. Produk-produk semacam ini seringkali tidak sesuai dengan komposisi yang tertera pada kemasan, sehingga menipu konsumen dengan klaim yang tidak benar. Lantas, bagaimana Islam memandang fenomena semacam ini? Praktik jual beli yang curang, seperti menjual produk dengan kandungan berbahaya atau tidak sesuai dengan klaimnya. Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran yang ditekankan dalam ajaran agama Islam. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana Al-Quran mengingatkan umat manusia agar bersikap jujur dalam berdagang, dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran serta penafsiran tokoh ulama Nusantara. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Dalam tafsir Al-Misbah, karya Muhammad Quran Shihab menafsirkan bahwa surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 berbicara tentang mereka yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang. Ayat-ayat ini mengandung peringatan keras bagi para mutaffifin, yaitu orang-orang yang melakukan kecurangan dengan cara mengurangi hak orang lain dalam transaksi dagang. Mereka biasanya mengurangi takaran saat menjual, tetapi mengharapkan takaran penuh ketika membeli. Quran Shihab menegaskan bahwa tindakan seperti ini merupakan bentuk penipuan dan ketidakadilan yang sangat dicela dalam Islam. Beliau juga menguraikan bahwa istilah al-mutaffifin berasal dari kata tofa yang bermakna melompati atau berbuat curang secara halus, seperti mengisi takaran yang tampaknya penuh tetapi sebenarnya kurang. Hal ini menggambarkan perilaku licik yang meskipun terlihat sepele, namun berdampak buruk dalam interaksi sosial. Menurut beliau, praktik kecurangan semacam ini merusak hubungan dagang karena pelaku akan kehilangan kepercayaan. Akibatnya, hanya segelintir orang yang mau berinteraksi dengan mereka, yang pada akhirnya akan merugikan pelaku sendiri. Hubungan bisnis yang baik hanya bisa bertahan jika dibangun di atas kejujuran, kepercayaan, dan etika. Dan di akhirat kelak, dosa kecurangan ini sangatlah berat karena berkaitan dengan hak orang lain. Pada akhirnya, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, bahkan bisa meminta pahala dari amal baik si pelaku sebagai kompensasi atas kerugian yang diterima. Dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk selalu bersikap jujur dalam setiap transaksi, baik dalam takaran maupun timbangan. Kecurangan merupakan bentuk pencurian yang mencerminkan buruknya akhlak seseorang dan menunjukkan sikap meremehkan pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Penafsiran pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 menyoroti pentingnya menjaga transaksi yang sehat dan adil dalam kehidupan. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan memakan harta secara batil yang disebutkan dalam ayat Al-Quran mencakup berbagai bentuk transaksi yang merugikan, seperti riba, perjudian, dan termasuk jual beli yang mengandung penipuan. Transaksi semacam ini tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengantarkan masyarakat kepada kehancuran moral dan kebejatan. Beliau juga menekankan bahwa dalam sebuah transaksi harus ada kerelaan dari dua belah pihak, yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah antaradhim minkum, kerelaan di antara kalian. Meskipun kerelaan ini bersifat batin dan tidak selalu terlihat, tanda-tandanya dapat diketahui melalui proses serah terima seperti ijab dan kabul atau kebiasaan lain yang diterima dalam masyarakat sebagai bentuk persetujuan. Quraisy Shihab juga menekankan bahwa dalam dunia bisnis ada 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu hubungan timbal balik yang baik, kepatuhan terhadap aturan dan syariat, serta adanya sanksi bagi pelanggar. Di atas semua itu ada etika yang harus dijunjung tinggi pula, sehingga tujuan bisnis tidak hanya sekadar mencari keuntungan materi, tetapi juga sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa implementasi nilai-nilai kejujuran dalam bisnis melalui perspektif Quraisy Shihab. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pesan dari surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras kepada para pelaku kecurangan dalam menakar dan menimbang, dan menegaskan bahwa perilaku curang sekecil apapun itu merupakan dosa yang dapat mendatangkan azab akhirat. Dalam konteks bisnis Islam, praktik seperti menjual produk skincare dengan klaim palsu atau menggunakan bahan berbahaya yang merugikan konsumen adalah bentuk nyata dari kecurangan yang sangat dilarang dalam Islam. Di sisi lain, surah An-Nisa ayat 29 mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya penipuan atau kecurangan. Ayat ini mengingatkan bahwa perdagangan yang sehat adalah perdagangan yang jujur dan menjaga hak semua pihak. Ketika prinsip ini diabaikan, bukan hanya kerugian materi yang timbul, tetapi juga hilangnya kepercayaan yang menjadi pondasi utama dalam hubungan bisnis dan sosial. Dari kasus maraknya penjualan skincare ilegal yang menipu konsumen, adalah kenyataan bagaimana ketidakjujuran bisa merusak tatanan sosial. Sebagai pembeli, kita harus lebih berhati-hati dalam membeli produk yang akan digunakan. Sedangkan sebagai penjual, kita memiliki kewajiban untuk menjaga amanah dengan menawarkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen. Pesan penting dari penutup ini adalah bahwa kejujuran dan amanah bukan sekadar nilai moral, tetapi juga kunci meraih keberkahan dalam hidup.
Dengan menjaga prinsip ini, kita tidak hanya membangun hubungan sosial yang sehat, tetapi juga mengundang ridho Allah dalam setiap usaha yang kita lakukan. Mari jadikan perdagangan sebagai sarana untuk memberi manfaat, bukan sekadar mencari keuntungan dengan cara yang batil. Semoga pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Aisyah Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.